Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi hari kelima di situs Alas Sumur. Sayangnya ini hari terakhir kita tes speed di jejak struktur bata di Alas Sumur. Apa hasilnya? Ikuti terus. Ini di desa Alas Sumur ini permukaan tanah itu memang terdiri dari lava-lava yang kemudian mengeras dan kemudian menjadi lapisan breksi ya, yang cukup keras dengan kedalaman 2 meter. Ini berada di hampir setiap pekarangan dan kebun di pemukiman desa Alas Sumur. Nah, ini seperti ini lapisannya. Ya, seperti ini. Isinya andesit-andesit bongkah-bongkah kecil sampai besar yang direkat dengan sedimen menjadi lapisan breksi, batuan breksi. Semen. Di bawah dari lapisan breksi ada lapisan tufan. Ya, pasir, kerikil hingga bongkah. Warnanya abu-abu semen ya. Kemudian ini lapisan kedua di kedalaman 2 meter lebih. Kemudian di kedalaman 4 meter dia berubah menjadi lapisan pasir dengan kerikil kerakal, isian kerikil kerakal seperti ini. Ya. Ini jejak vulkanis yang terjadi di daerah ini yang menutupi peradaban masa Majapahit di desa Alas Sumur sedalam kurang lebih 5 meter. 5 meter, cuy, 5 meter mas bro. Lapisan breksi dibongkar. Nah, penampangnya seperti ini. Kelihatan seperti tanah tapi tanah. Keras sekali. Dengan isian batu-batu andesit, kerikil sampai kerakal. Terus kedalaman itu warnanya coklat sampai kedalaman 2 meter. Terus kemudian diisi oleh lapisan tufan yang warna abu-abu itu dengan isian kerikil sampai bongkah. Nah, sampai bongkah bawah itu. Dan kemudian lapisan campur pasiran diisi oleh kerikil sampai manusia kayak itu tuh ya, manusia itu tuh. Manusia kayak gitu isinya tuh dalamnya. Nah, iya, di hari terakhir ini kita berhasil menemukan struktur bata di TP2. Ya, di TP2 di sisi dinding utara kita menemukan kenampakan struktur bata 9 lapis. Batanya sama seperti yang nampak di sumur baru dan sumur lama dengan panjang 30, lebar 20 dengan ketebalan 6 cm. Tatanan bata atau struktur bata dibuat dengan teknik bata gosok atau kosot ya, jadi tanpa spesi. Yang nampak itu ada 1 meter tapi 50 cm masih berlanjut ke dinding, tertutup dinding. Kita tidak bisa mengetahui ketebalan secara keseluruhan dari struktur bata. Oke, ya seperti itu ya. Jadi hari ini antara sumur lama dengan sumur baru dengan jarak 20 meter dengan pembukaan di TP2 kita bisa membuktikan bahwa struktur bata dari sumur lama dan sumur baru itu berlanjut ya sepanjang 20 meter. Sayang sekali di TP3 kita tidak bisa melanjutkan penggalian karena hari ini hari terakhir. Kedalaman di TP3 baru mencapai 2,5 meter. Terpaksa kita hentikan dan kita tutup kembali.
tahun depan kita coba lagi, tapi dengan menggunakan alat yang lebih efisien dan efektif, bagaimana membongkar lapisan breksi dan tufan ke kedalaman 5 meter dengan lebih cepat begitu. Nanti kita coba pikirkan bagaimana cara yang baik. Iya, temuan struktur bata di Desa Alasumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso ini sebenarnya cukup menarik ya. Kita menduga bahwa ada pemukiman pada masa Majapahit abad ke-14, 15 yang terkubur oleh aktivitas vulkanis yang berasal dari Gunung Raung yang ada di tenggara dari Desa Alasumur. Kalau kita mencoba melihat dari naskah literatur atau literasi dari naskah Negara Ketagama, memang pernah disebutkan adanya perjalanan Hayam Wuruk di timur Jawa, itu dari Jember, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke utara ke arah Bondowoso. Di sana di Pupuh 23 disebutkan melalui Doni Bontong, Puruhan, Bacek, Pakisaji, Padangan, terus ke Secang, terlintas Jati Gumelar, Silabango, kemudian dari sana ke utara ke Dewa Rame dan Dukun. Pada bait kedua lalu berangkat ke Pakembangan. Di situ bermalam, lalu segera berangkat sampailah beliau ke ujung Lurah Daya yang segera dituruni sampai Jurang. Dari bait Pupuh 23 kita bisa menduga ada Silabango itu yang saat ini mungkin ya menjadi ada nama kecamatan Silo yang ada di Jember. Itu dari sana melanjutkan ke utara ke Dewa Rame dan Dukun. Lalu ada kata-kata toponim Pakembangan. Apakah Alasumur ini dia merujuk pada nama tempat Dewa Rame atau mungkin juga Dukun atau Pakembangan? Ini yang perlu kajian lebih lanjut, karena memang berada persis di utara dari Kecamatan Silo, yang bila Silo ini adalah dari kata Silabango yang disebutkan dari naskah Negara Ketagama. Ini tantangan kita di Alasumur, berusaha mencari jejak peradaban masa Majapahit yang potensinya cukup besar bila dia ternyata terpendam oleh aktivitas vulkanis dari Gunung Raung. Kita harapkan memang kita bisa menemukan jejak-jejak peradaban Majapahit di Desa Alasumur ini secara lebih lengkap. Oke, itu sementara dari eskapasi situs Alasumur. Semoga tahun depan kita bisa melanjutkan pencarian jejak Majapahit di sini terus berlanjut ya. Ya, ini lapisan daun yang terfreeze ya atau terawetkan oleh lapisan vulkanis di TP2. Jadi bayangkan tanaman-tanaman saja terawetkan mungkin dari berabad-abad yang lalu. Bayangkan bila ini kemudian nanti ada manusia mungkin yang terjebak atau mungkin sebagai tinggalan itu terfreeze seperti ini, dan kita bisa menjumpainya di masa saat ini. Luar biasa ya. Jadi tunggu selanjutnya. Alasumur merupakan titik potensial untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Luar biasa dalam skala besar, tidak hanya bagi arkeologi, juga bagi disiplin ilmu lain ya.
botani, kemudian lingkungan. Ini yang luar biasa dari situs Alas Sumur. Mas Inung, ini tadi dari hasil hari kelima ekskavasi situs Alas Sumur, kita ternyata menemukan susur bata. Mas Inung sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, ada saran-saran atau masukan ke depan? Ya, ini merupakan berita yang sangat menggembirakan. Bukan hanya berita, karena ada bukti yang sudah digali, kelihatan langsung, nyata, real, bahwasanya ada potensi yang terpendam selama ini di wilayah Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Desa Alas Sumur, Kecamatan Pujet. Nah, harapan kami ekskavasi ini bisa berlanjut, tentunya dengan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tempat terkait dengan potensi yang bisa kita kembangkan ke depan, karena kebetulan Bondowoso hari ini sedang proses menuju penetapan Bondowoso sebagai kawasan UNESCO Global Geopark, dan temuan ini sangat mendukung, sangat potensial untuk menambah nilai sehingga bisa melejit terkait dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh UNESCO Global Geopark. Jadi sekali lagi harapan kami ke depan bisa kita kembangkan dan menjadi destinasi yang layak kunjung terkait dengan wisata budaya dan sejarah peradaban bangsa. Berarti tahun depan lanjut nggak nih, Mas Inung? Wajib lanjut. Asik, gitu Pak Heri ya? Lemes amat Pak Heri. Terima kasih Mas Inung, Pak Heri.